Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rita. Saya mahasiswi dari STIA 11 April Sumedang, kelas 6C dengan NPM 183522330. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Administrasi Keuangan dengan materi utang negara dengan sub-sub sebagai berikut. Apa itu utang negara? Macam-macam dan ciri utang negara, dari mana sumber utang negara, prinsip pengelolaan utang negara, mengapa negara berhutang, serta bagaimana cara meringankan utang negara. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu apa itu utang negara? Utang negara adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada suatu negara. Artinya, utang negara adalah utang yang dikeluarkan oleh pemerintahan nasional. Hal tersebut tentunya berbeda dengan municipal debt, yang mana utang tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, utang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Kemudian, macam-macam dan ciri utang negara. Yang pertama, utang dengan jaminan dan tanpa jaminan. Reproduktif debit adalah utang yang dijamin seluruhnya dengan kekayaan negara yang berutang atas dasar nilai yang sama besarnya. Pembayaran bunga dan cicilan pokok utang diambil dari pendapatan yang berasal dari kekayaan negara atau hasil usaha negara peminjam dengan jangka waktu sepanjang umur dari barang atau kekayaan yang dipakai sebagai jaminan. Kemudian, deed trade debit adalah utang yang tanpa disertai dengan jaminan kekayaan atau tanpa jaminan. Pembayaran dan cicilan utang harus diambil dari kekayaan lainnya, yaitu pada umumnya berasal dari pajak. Selama utang tidak ada ketentuan karena pinjaman utang ini tanpa jaminan. Selanjutnya, utang sukarela dan utang paksa. Di sini ada segi positif dan negatifnya untuk utang paksa karena pengumpulannya dapat dipaksakan, maka jumlah yang dikumpulkan dapat lebih memuaskan. Sedangkan keuntungan utama dan dari utang sukarela bahwa para pemberi utang dapat menyerahkan dananya tergantung pada kemauan mereka sendiri. Namun, jumlah yang dapat dikumpulkan oleh negara biasanya akan tidak begitu besar. Selanjutnya, untuk utang paksa, walaupun nantinya ada pembayaran bunga dan pengembalian pokok utang, namun biasanya akan lebih rendah bunganya daripada apabila utang itu berwujud utang sukarela. Selanjutnya ada utang dalam negeri dan utang luar negeri. Utang dalam negeri adalah utang yang berasal dari orang atau lembaga-lembaga sebagai penduduk dan dari negara itu sendiri, atau dalam lingkungan negara itu sendiri, yang hanya mencakup pemindahan kekayaan itu di dalam masyarakat negara itu sendiri, baik pada saat terjadinya utang maupun saat pembayaran bunga dan pengembalian cicilan utang. Utang dalam negeri bisa menjadi utang luar negeri pada saat pembelian surat-surat obligasi. Utang dalam negeri ini sifatnya paksa dan sukarela. Kemudian utang luar negeri adalah utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga negara lain yang sifatnya sukarela, kecuali bila ada satu kekuasaan dari suatu negara terhadap negara lain. Utang luar negeri mencakup pemindahan kekayaan dari negara yang meminjamkan kepada negara peminjam pada saat terjadinya utang. Aliran pemindahan kekayaan yang sebaliknya akan terjadi apabila terdapat pengembalian bunga dan cicilan pokok utang yang bersangkutan. Kemudian, suku bunga utang. Ada ketentuan bahwa utang negara dikenakan tingkat bunga yang tetap. Artinya, jika harga umum naik atau turun, tidak akan mempengaruhi suku bunga yang dikenakan, sehingga ketika terjadinya inflasi akan menjadi sangat menguntungkan apabila untuk bertindak sebagai debitur daripada kreditur. Dan sebaliknya, ketika terjadi deflasi akan bertindak sebagai kreditur daripada debitur. Kemudian, bersumber dari manakah utang negara itu? Utang negara bersumber dari 4 sumber, yakni yang pertama dari para individu dalam masyarakat, kedua dari sektor perusahaan, ketiga dari bank umum, dan yang keempat dari bank sentral. Kemudian,
prinsip-prinsip utang negara. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini saya tampilkan ada bagan mengenai prinsip utang negara. Teman-teman bisa membaca ya dan semoga bisa memahami juga. Yang pertama ada efisiensi biaya, yang kedua ada keseimbangan utang dalam negeri versus luar negeri, yang ketiga ada penanaman modal negara, dan yang keempat ada prinsip kehati-hatian. Kemudian selanjutnya, mengapa negara berhutang dan bagaimana caranya agar negara tidak berhutang? Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memberikan penjelasan bahwa utang sebagai salah satu instrumen dilakukan karena negara melakukan belanja dalam rangka pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Instrumen utang ditempuh untuk memenuhi kekurangan dari belanja pemerintah dalam tahun anggaran berjalan. Kemudian, menurut Schneider, sebuah negara bisa saja tidak perlu berutang, namun harus ada beberapa hal yang disesuaikan jika langkah itu yang ditempuh. Langkah yang dimaksud yaitu mengurangi belanja dan menyesuaikan dengan jumlah penerimaan negara, baik dari perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, maupun hibah. Jika pemerintah mengurangi belanja tersebut, ada program-program yang pada akhirnya tidak terlaksana karena anggaran belanjanya tidak dimasukkan atau ditunda. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Kenapa negara berhutang? Karena negara sendiri harus memerlukan masukan pendapatan begitu. Sedangkan di kita untuk para wajib pajaknya masih sangat lalai. Salah satu penyebab anggaran masih mengalami defisit, yakni belanja yang lebih besar dari penerimaan adalah tingkat kepatuhan para wajib pajak. Jika penerimaan perpajakan baik dari pajak dan bea cukai dapat optimal, maka belanja bisa dibayar dengan porsi lebih besar yang berasal dari penerimaan negara bukan dari utang. Kemudian bagaimana cara untuk meringankan hutang negara? Nah, kebijakan pemerintah dalam mengatasi utang negara. Ada dua sektor yang diperhatikan untuk mengatasi utang negara, yaitu kebijakan pemerintah dalam sektor ekonomi makro dan sektor ekonomi mikro. Sektor ekonomi makro menganalisis tentang keseluruhan kegiatan perekonomian, sedangkan ekonomi mikro menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.